Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah klik video ini. Nah, jadi di sini aku mengajak kalian semua bahas kisah yang menimpa seorang kepala cabang BUMN yang ada di Jakarta, yang ditemukan dalam keadaan yang sangat memilukan karena tangan dan kaki yang terikat, dan naasnya korban ini sudah kehilangan nyawanya. Nah, makanya nih ya, kasus kayak gini harus banget aku ceritain di sini supaya kedepannya kasus kayak gini bisa kita jadikan pembelajaran agar kedepannya kasus kayak gini jangan sampai menimpa kita dan orang-orang terdekat kita lagi. Nah, di sini aku dapat beritanya dari beberapa media sosial yang aku baca, terus aku rangkum dan aku buat jadi alur cerita. Oke lah, gimana cerita dan kasusnya? Langsung aja aku bahas sebisa dan sedetail yang aku tahu. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, kalian bisa siapkan cemilan dan minuman favorit kalian. Siapkan juga posisi terpilih menurut kalian gimana. Jadi kalau semuanya udah siap, langsung kita bahas. Nah, kasus yang akan kita bahas di video kali ini adalah kasus yang sedang heboh dan lagi viral banget di media sosial. Kasus yang dialami oleh Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih, yang mana dia ini diculik saat berada di halaman parkir, dan naasnya di keesokan harinya dia ini ditemukan dengan keadaan yang udah nggak bernyawa. Nah, untuk latar belakang, nama korban ini dia adalah Muhammad Ilham Pradipta. Untuk di kesehariannya, dia ini sering dipanggil sama teman dan kerabatnya itu dengan nama panggilan Ilham. Nah, sebelum Ilham ini menjadi kepala cabang BRI Cempaka Putih, diketahui juga bahwa Ilham ini sebelumnya pernah menjadi seorang penyiar radio, tepatnya di Metro FM yang berada di kota Purwokerto dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Nah, selama Ilham bekerja sebagai penyiar radio, dia ini dikenal sama teman-temannya di sana sebagai sosok yang baik, cerdas, dan juga mudah bergaul. Nah, untuk pendidikan terakhir dari Ilham, dia ini lulusan Fakultas Unsud di Purwokerto, Jawa Tengah, dengan jurusan agribisnis. Setelah dia lulus dari Unsud, Ilham ini lalu mencoba melanjutkan karirnya di dunia perbankan. Singkat cerita, Ilham ini berhasil masuk di Bank BRI yang dimulai sejak bulan Februari tahun 2012, yang saat itu dia ini menduduki jabatan sebagai manajer area. Dan selama Ilham ini bekerja di sana, sekali lagi Ilham ini dikenal oleh rekan kerjanya sebagai pribadi yang ramah dan juga suka berbaur di lingkungan kantornya. Kesaksian ini juga dikatakan oleh petugas keamanan atau sapam di sana yang bernama Pak Dedi. Beliau menerangkan kalau Ilham ini diketahui sebagai sosok dan pribadi yang sangat menyenangkan, dan beliau juga menerangkan kalau nggak pernah mendengar atau melihat ketegangan yang melibatkan Ilham. Nah, di sini artinya menurut aku ya, sosok dari Ilham ini sebenarnya pribadi yang menyenangkan dan juga sangat disenangi oleh sesama rekan kerjanya di sana. Dan diketahui juga kalau Ilham ini yang sudah menikah dengan perempuan cantik yang bernama Puspita. Dan hasil dari pernikahannya ini dengan Puspita, Ilham ini sudah dikaruniai seorang anak. Nah, itu dia cuy, sedikit latar belakang dan profil dari Ilham. Sekarang kita masuk ke kronologi saat Ilham ini diculik oleh beberapa orang dan ditemukan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Nah, kejadiannya ini bermula di tanggal 20 Agustus 2025 lalu. Berawal dari Ilham yang datang seperti biasa di kantornya di pagi hari. Tapi di hari itu Ilham ini udah ngebuat janji sama pihak minimarket setempat, yaitu Lotemart, guna melakukan rapat kerja sama kedua belah pihak. Nah, di saat itu setelah dia menyiapkan semua berkasnya, Ilham ini kemudian berangkat menuju Lotemart yang berada di Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan menggunakan mobilnya yaitu Suzuki R3 yang emang biasa dia gunakan untuk perjalanannya ke kantor ataupun ke tempat klien. Nah, singkat cerita, setelah sampai di Lotemart, Ilham ini langsung mengadakan rapat kerja yang isinya itu ngebahas soal kerjasama pembayaran, karena diketahui kalau pembayaran di Lotemart ini bisa menggunakan payroll Bank BRI. Nah, di saat itu Ilham ini langsung menuju mobilnya yang emang terparkir di halaman parkir. Nah, di saat yang bersamaan di sebelah mobil Ilham ini udah ada mobil warna putih yang udah terparkir. Di saat itu Ilham yang udah sampai di mobilnya ini langsung bergegas membuka pintu mobilnya dan ingin langsung kembali ke kantornya. Terus ketika Ilham ini yang ingin membuka pintu mobilnya, di saat itu tiba-tiba ada sejumlah orang yang nggak dia kenal, sekitar 2-3 orang yang langsung meringkus dan menangkap Ilham. Di saat itu Ilham ini sempat melawan dan berusaha melepaskan diri, tapi karena emang dia yang seorang diri dan kalah jumlah, akhirnya dia ini dengan terpaksa dan pasrah ditarik dan dimasukkan ke dalam mobil.
Setelah Ilham yang udah berhasil diamankan, mobil putih ini dengan tergesa-gesa dan cepat langsung meninggalkan tempat kejadian. Dan di saat itu sebenarnya ada seseorang pria yang emang kebetulan lewat di tempat kejadian dan sedang mencari tahu apa yang jadi sumber kegaduhan di saat itu. Tapi sayangnya emang mobil putih itu yang dengan cepat langsung bergerak dan melarikan diri dan kabur dari tempat kejadian. Nah, semua kejadian ini terjadi begitu cepat dan untung semua kejadiannya ini terekam CCTV yang ada di halaman parkir dan viral di berbagai media sosial. Semenjak kejadian itu, Ilham ini nggak diketahui lagi keberadaannya di mana, bahkan handphonenya di saat itu yang udah nggak bisa dihubungi lagi. Terus singkatnya di keesokan harinya di hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, ada seorang warga desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi yang sedang mengembala sapi. Dia ini lewat di persawahan sekitar jam 6 pagi yang keadaannya itu masih sepi dan beliau ini sempat melihat ada seseorang yang terbaring. Ketika warga ini mulai mendekat untuk memastikan, barulah di saat itu warga ini kaget karena dia melihat ada seseorang yang keadaannya itu kedua tangan dan kakinya yang terikat, bahkan sampai kedua matanya pun ditutup dan dililit menggunakan lakban dengan keadaan seseorang ini yang udah nggak bernyawa. Warga yang kaget melihat penemuan ini, di saat itu dia ini langsung melaporkan kejadian ini ke warga lain dan ke kantor polisi setempat. Polisi yang mendapat laporan dari warga tentang penemuan seseorang yang keadaannya mengenaskan, saat itu langsung datang ke TKP dan mengevakuasi jasad korban. Dan setelah itu, jenazah korban ini langsung dibawa ke rumah sakit Keramat Jati guna keperluan otopsi sebagai penyelidikan agar dapat diketahui penyebab dari wafatnya korban. Nggak butuh waktu yang lama, akhirnya polisi ini dapat mengungkap identitas korban yang dinyatakan adalah Ilham, dan di saat itu juga polisi ini langsung memberitahu keluarga dan kerabat korban, terutama rekan-rekan kerjanya Ilham. Rekan kerja Ilham yang mendengar kabar ini pun di saat itu mereka syok dan bergegas ke rumah sakit untuk mastiin apakah itu benar Ilham atau bukan. Dan sesampainya di sana, keluarga dan rekan kerjanya Ilham ini histeris karena nggak nyangka kalau Ilham harus kehilangan nyawa dengan keadaan yang naas. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu soal kronologi gimana Ilham ini yang diculik dan ditemukan oleh warga dengan keadaan yang udah nggak bernyawa. Nah, ini sebenarnya untuk kronologinya itu belum lengkap karena saat Ilham ini diculik belum diketahui juga dia ini dibawa kemana sama penculiknya. Tapi nanti aku coba bakal update terus soal kasus ini, nanti aku buat untuk part keduanya. Nah oke, sekarang kita bakal masuk ke dalam proses penyelidikan dan penangkapan tersangka di kasus ini. Nah, jadi setelah jenazah Ilham ini dibawa ke Rumah Sakit Jatinegara, tim Rumah Sakit Polri ini berhasil mengungkap sementara terkait kondisi dari Ilham. Saat itu kepala rumah sakit ini mengatakan hasil dari pemeriksaan tim forensik menemukan adanya dugaan kalau Ilham ini meninggal akibat kekurangan oksigen. Dan dari hasil pemeriksaan juga ditemukan adanya tekanan di tulang belakang leher yang menyebabkan Ilham ini kesulitan untuk bernafas. Selain itu, ditemukan juga beberapa luka akibat kekerasan benda tumpul di beberapa bagian tubuhnya. Tapi untuk saat ini, wafatnya Ilham ini belum bisa dipastikan dan masih akan didalami oleh tim forensik kepolisian. Terus di sisi lain, tim gabungan dari Polres Metro Jakarta Timur bersama dengan Polda Metro Jaya saat itu langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Dan beruntungnya di saat itu adanya rekaman CCTV yang merekam ketika Ilham ini dipaksa masuk ke dalam mobil warna putih, dan berbekal dari rekaman CCTV, polisi di saat itu bisa melihat ciri-ciri pelaku dan langsung melakukan pengejaran terhadap semua pelaku penculiknya. Nah, singkat cerita, polisi ini berhasil menangkap 4 orang tersangka yang masing-masing berinisial AT, RS, RAH, dan yang terakhir adalah RW alias Eras. Nah, dari keempat pelakunya ini cuma Eras yang diketahui identitasnya, yang mana Eras ini berusia 28 tahun dan merupakan warga dari Manggarai Timur, yang pekerjaannya itu sebagai debt collector atau penagih hutang. Nah, mereka berempat ini ditangkap polisi di tempat dan lokasi yang berbeda.
Untuk AT, RS, dan RH ini mereka ditangkap di Jalan Johor Baru 3 nomor 42 Jakarta Pusat. Dan sementara Eras ini ditangkap saat tiba di Bandara Internasional Komodo atau di Lajuhan Bajo, yang infonya kalau Eras ini berusaha untuk melarikan diri. Nah, setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, Eras ini lalu diinterogasi singkat soal dengan siapa saat Eras ini ngelakuin aksinya. Saat itu Eras ini ngomong kalau dia bersama 4 orang lainnya yang bernama Andre, Ronald, dan juga Berto, serta Arifin. Dan setelah diinterogasi singkat ya, akhirnya Eras ini dibawa kembali ke Jakarta guna diperiksa bersama ketiga tersangka lainnya yang emang udah ditangkap lebih dahulu di Jakarta Pusat. Dan di dalam pemeriksaan bersama, mereka ini mengakui kalau mereka lah yang menculik Ilham memakai mobil warna putih sesuai dengan rekaman video CCTV. Nah, saat itu juga mereka ini mengaku kalau mereka ini nggak menghabisi nyawa Ilham. Nah, di sini menandakan kalau ada dalang lain atau eksekutor lain yang masih belum ditangkap dan bertanggung jawab atas wafatnya Ilham. Untuk motif di kasus ini banyak beredar di media sosial, kemungkinan besar disebabkan sakit hati karena dikabarkan kalau Ilham ini mengetahui adanya praktik pinjaman fiktif sebesar 13 miliar rupiah di kantor dia bekerja. Nah, tapi dugaan ini masih belum dikonfirmasi resmi oleh pihak kepolisian karena emang masih terus dilakukan pendalaman dan penyelidikan oleh pihak yang berwajib. Nah, terus untuk jenazah dari Ilham ini udah dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Yang mana jenazah almarhum Ilham ini dimakamkan dekat dengan makam kedua orang tuanya yang juga dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Nah, terus untuk istri Ilham yaitu Puspita, dia ini berharap kalau pelakunya ini dihukum yang seberat-beratnya. Karena memang suaminya ini di mata keluarga dan rekan kerjanya itu adalah sosok pribadi yang sangat baik. Tapi justru diperlakukan dengan sangat tidak baik dan juga memprihatinkan. Nah, itu dia cuy cerita kita di video kali ini tentang seorang manajer bank BUMN di Indonesia yang harus kehilangan nyawanya dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Dan juga kita semua doakan semoga almarhum dari Ilham ini bisa diterima semua amal baiknya dan ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke lah, sekian video kita kali ini. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini dan semoga kita dijauhkan dari semua mara bahaya di dunia ini. Tapi nanti aku bakal update lagi soal kasus ini, aku buat part selanjutnya. Kalau kasus ini udah mulai terungkap otak pelakunya itu siapa, dan juga siapa pelaku yang ngabisin nyawa korban. Oke, kalau kalian suka cerita kayak gini, kalian bisa tekan tombol like, komen di bawah, dan jangan lupa juga subscribe, biar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Oke, akhir kata dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.